inilah rumahnya Pak Pendeta Kasnadi. Saya Filipus dari Christophirus. Shalom. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Pendeta Kasnadi. Kita bersama Departemen Misi Yayasan Christophirus spesial berkunjung ke Pemalang. Kami ingin napak tilas berdirinya sebuah gereja yang sekarang kita kenal GKJTU. Tetapi awalnya adalah sebuah gerakan kecil dimulai dari pemutaran film. Ya, menurut ceritanya dulu yang putar film adalah LPMI, lalu menghasilkan buah jiwa dan dilanjutkan oleh Yayasan Christophirus. Nah, beranjak dari situ kami rindu mengerti dengan jelas kronologi supaya kita bisa mewariskan sejarah ini dan menularkan, ya, mensupport generasi saat ini untuk kembali ber-PI supaya menghasilkan jiwa-jiwa. Untuk itu kita akan bersama-sama Bapak Pendeta Kasnadi ini ngulik dan juga mengungkap fakta-fakta sejarah yang sampai saat ini masih ada, sehingga kilas cerita ini bukan fiktif tetapi benar-benar real. Ya, selamat siang Pak Kasnadi. Siang Pak. Sungguh senang bisa berkenalan dan bisa bertemu siang hari ini. Nah, sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang napak tilas berdirinya GKJTU Pemalang ini, Pak. Hal-hal apa, kisah-kisah mana yang Bapak bisa ungkap, bisa sampaikan, dan itu benar-benar menjadi fakta sejarah? Ya, terima kasih Pak Filipus. Perkenalkan, saya Pendeta Kasnadi yang melayani di GKJTU Nyamplung Sari. Dulu waktu awalnya namanya Loning, tetapi pemekaran jadi Desa Nyamplung Sari sekarang. Nah, kisah Injil sampai di Nyamplung Sari, ada seorang yang bernama Sagrim Paulus. Itu orang Widodaren yang dipercaya jaga tambak atau balongan, ya, milik seorang yang bernama Pak Keswo. Nah, berjalannya dia jadi penjaga tambak, dia juga tidak tinggal diam, ingin memberitakan Injil. Dan ada beberapa memang orang yang menjadi percaya, karena memang Pak Sagrim ini dipakai oleh Tuhan. Ceritanya, ketika ada orang yang sakit, minta didoakan, itu sembuh. Dan ketika ada orang sakit lagi, walaupun tidak ketemu dia, hanya ke tempat kediaman dia di sebuah pondok, di gubuk untuk dia jaga tambak itu, hanya menjamah sarungnya, itu dia sembuh. Wah, seperti Paulus ya, itu ya. Seperti Paulus. Sehingga kekristenan mulai bertambah orangnya. Nah, bersyukur juga ada spesialis untuk mutar film. Nah, kala itu memang belum ada gereja, tetapi mereka ibadah di rumah-rumah. Dan ada salah satu orang yang katanya sering nyuri bandeng. Dia bertobat. Dan orang ini juga yang pada akhirnya gigih juga untuk bersama-sama memberitakan Injil. Dan rumah dia itu ditempati untuk persekutuan. Akhirnya ditempati persekutuan ya. Namanya Bapak Rawis. Bapak Rawis ya. Jadi Pak Rawis dulu suka nyuri bandeng, sekarang jadi pemberita Injil begitu ya. Betul. Nah, sehingga ketika ada
film itu diputar di rumah dia. Itu. Di rumah Pak Rawis ini. Pak Rawis ini. Tetapi itu diberitakan keluar toh, bukan hanya untuk persekutuan saja. Tetapi siapa saja boleh nonton. Iya. Karena waktu itu toh pakainya layar tancap. Iya, layar tancap ya. Ya, jadi bisa bebas untuk menonton, dan memang sebelum memutarkan film Yesus Kristus seringkali diawali dengan ya penyuluhan-penyuluhan, contoh keluarga berencana pada waktu itu toh yang digalakkan oleh pemerintah, sehingga di awal pemutaran film itu diputar dulu penyuluhan-penyuluhan termasuk penyuluhan KB itu, baru endingnya itu film Yesus Kristus. Dan dari film itu tentu pada akhirnya banyak orang yang tahu toh alur cerita siapa Yesus itu. Ya, dari situlah benih Injil sudah ditaburkan kepada setiap orang yang nonton. Sehingga berjalannya waktu memang penambahan jiwa orang Kristen itu semakin bertambah. Seiring berjalannya waktu juga kesaksian hidupnya Pak Sagrim Paulus ini, karena dia orangnya pemberani. Di laut itu seringkali ada tempat yang disebut angker, orang tidak berani untuk ambil ikan di situ. Nah, Pak Sagrim ini berani ke situ karena dia percaya kepada Yesus, berani ke situ. Dan ternyata di situ tempatnya ikan banyak. Di situ. Nah, itu menjadi kesaksian akhirnya. Ternyata orang Kristen tidak takut sama kuasa-kuasa hal kayak gitu ya. Al-gaib. Dan ternyata yang dikira itu tempatnya gaib di situ, ternyata ikannya malah banyak. Nah, kalau dari cerita-cerita yang kami dengar itu ada yang namanya Pak Kasmuri, ada Pak Lurah, itu gimana Pak ceritanya? Iya. Pak Kasmuri sebenarnya ini orang Kendal Sari, beda desa. Beda desa ya. Kira-kira kalau dari Loneng ini, Nyamplung Sari ini ya sekitar 20-an kilo ya barangkali. Cukup jauh ya. Iya. Memang Pak Kasmuri ini jemaat mula-mula yang menjadi perintis di sekarang gerejanya itu di Widodaren. Jadi gereja lain itu ya? Tempatnya lain, bukan di tempat ini ya? Ya, tapi awalnya memang di tempat rumahnya Pak Kasmuri ini itu dibuat untuk persekutuan. Ya, di tempat untuk persekutuan orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan di sana juga memang ada pemutaran film itu juga. Sebagai sarana untuk mewartakan Injil. Dengan metode yang sama pemutarannya. Penyuluhan dulu, lalu film Yesus Kristus. Sehingga ya orang Kendal Sari pun ada banyak yang melihat dan ada beberapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga rumah Pak Kasmuri yang tadinya muat untuk persekutuan karena bertambahnya jiwa, akhirnya tidak cukup untuk persekutuan. Sehingga komunitas persekutuan ini bersepakat untuk mencari tempat lain untuk ya tempat persekutuan, atau bisa bila perlu ada gereja. Dan memang bersyukur kepada Tuhan lewat saudaranya Pak Kasmuri yang bernama Pak Rayono itu memiliki sebidang tanah itu di Widodaren. Ya luasnya kira-kira 1/4 lah luas tanah itu. Akhirnya disepakati untuk tukar guling dengan tanah milik Sending. Itu yang ada di Kota Pemalang. Sekarang di belakang BRI Pemalang tanah itu.
Iya, iya. Nah, setelah tukar guling itu dengan Pak Rayono harus jujuli, apa istilahnya apa Pak? Iya. Bayar juga karena harga tanah di kota kan beda di desa. Iya. Nah, Krusnya itu sampai, beda, ya, ya. krusnya beda, akhirnya ya harus mengeluarkan uang Pak Rayono. Ya, kalau kami juga dengar bahwa saat itu juga ada semacam demonstrasi dari ormas tertentu begitu, Pak. Nah, tentu memang ketika kekristenan itu bertumbuh, pasti tidak lepas dengan yang namanya tantangan. Mereka yang anak-anak sekolah minggu ketika berangkat untuk sekolah minggu, ya diajak. Sampai ke orang tua pun kadangkala ya ada ontran-ontran dalam hal ini untuk tidak menerima. Oh gitu. Ya dikucilkanlah atau tidak ditemani atau apa gitu kan. Nah, waktu itu sudah ada pendeta belum, Pak? Waktu itu belum ada pendeta. Belum ada pendeta. Terus solusinya gimana? Cara jemaat ini mengatasi demo, mengatasi ketidakterimaan masyarakat itu? Nah, konflik itu memang tidak terlalu besar sekali ya, karena masih persekutuan jadi nggak merebak itu. Dan memang setelah kejadian itu, karena butuh seorang sosok pemimpin toh, ingin tahu, ada yang ngayomi, ada yang membela segala macam. Memang salah satu warga persekutuan itu, Pak Sagrim itu tadi, itu menjumpai seorang pendeta di Pemalang kota, namanya Pak Pendeta Yusak. Nah, Pak Pendeta Yusak ini sudah tua, lanjut, sehingga tidak mampu untuk naik sepeda dari Pemalang sampai ke Kendal-Sari, sekitar 18-an kilo lah. Nah, Pak Yusak ini punya teman pendeta, namanya saya lupa, itu orang tuanya atau bapaknya Pak Pendeta Setianto. Kala itu Pak Setianto baru selesai dari I3 Malang, dari Jawa Timur ya. Ya, lalu pelayanan itu ditawarkan ke Pak Setianto ini. Oh, jadi akhirnya Pak Setianto yang mengemban tugas jadi pendeta. Ya, menjadi pendeta di GKJTU itulah. Akhirnya itu temannya di tempat ini berarti. GKJTU-nya ini di Widodaren tadi, Pak. Pak Setianto-nya itu. Pak Setianto masih tinggal di Pemalang, Pak. Oh, masih tinggal di Pemalang. Jadi dia bolak-balik itu naik sepeda. Ya masih muda toh, masih bisa Pemalang. Nah, kalau kaitannya dengan gedung gereja ini, Pak, apa dari cerita-cerita tadi? Nah, itu tadi karena Pak Sagrim juga perintis dari gereja ini, tentu tidak lepas dengan Pak Setianto toh. Ya. Makanya Pak Setianto ya juga melayani di persekutuan ini. Oh, iya, gitu. Persekutuan ini termasuk LPMI juga masuk bersama Pak Setianto, Pak Sagrim ke sini. Oh, gitu. Jadi pendeta pertama itu Pak Setianto. Pak Setianto pendeta pertama. Pendeta pertama. Iya. Wah, ini cerita-cerita yang menggelikan tapi juga menantang, juga menarik, Pak. Nah, kira-kira setelah ada gereja, terus ada pelayanan yang rutin, respon warga sekitar seperti apa? Misalnya waktu ada Natal, ada apa, bagaimana? Iya. Kalau di Nyamplung Sari ini, berdiri gereja itu tahun 1981. Natal pertama ya meriah juga dalam ini karena dulu kan pakainya pepesan, Pak. Apa itu pepesan, Pak? Itu nasi yang dipelincuk dengan daun pisang. Dan itu dibawa dari masing-masing keluarga untuk dimakan bersama-sama ketika Natal. Iya. Nah, ternyata kebersamaan itu juga yang menarik perhatian banyak orang. Ya, dari situlah juga sebagai metode sarana lah untuk kita juga tanpa berbicara melihat kebersamaan kita, Betul. keguyuban kita, mereka tertarik dengan kekristenan.